Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di sini dan saya senang banget karena Anda langsung komit untuk menuju kemari. Tadi macet nggak pada saat dari Instagram saya kemari? Enggak kan? Kalau yang kamu langsung melihat videonya langsung buka YouTube ya oke. Tapi kalau kamu langsung lihat YouTube tanpa kamu memfollow Instagram saya juga sama aja. Makanya lakukan dulu untuk memfollow Instagram saya serta like, subscribe, and share. Karena hari ini saya akan membahas berkaitan dengan kepribadian dari Aurel dan Azriel berdasarkan analisa ekspresi wajahnya serta ucapan-ucapan yang mereka sampaikan dalam tayangan video di vlognya mereka. Nah, saya mau memberikan gambaran seperti apa sih kronologisnya mereka hingga membentuk kepribadian menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Menurut kacamata saya ya, karena untuk yang darinya zero to hero itu butuh banget support lingkungan membentuk sebuah kepribadian baru. Seperti apa dari hero ke zero mereka berdua? Saksikan segera. Sebelumnya kamu harus langsung like, subscribe, and share ke semua orang yang mungkin salah persepsi terhadap mereka. Detik ini aku tunggu. Terima kasih. Kita segera masuk pembahasannya dari ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi pertama di mana Aurel dan Azriel lagi duduk berdua. Mereka sharing diskusi pengalaman mereka kecil dan terbuka nih untuk menceritakan masing-masing kepribadiannya masing-masing ya. Kita bahas masuk dari pembahasan yang pertama yaitu pertanyaannya ditujukan kepada Azriel ya, Azriel kamu itu bicara dong mengenai kakak kamu. Nah, menurut kamu apa sih kelebihannya dari kakak kamu itu sendiri? Nah, kalau menurut Azriel, Aurel itu pinter ngebangun suasana. Itu yang dia suka dari kakaknya gitu loh. Nah, pinter bangun suasana itu pada saat dia bicara itu tangannya terbuka. Berarti dia open dan menyukai kondisi itu. Kemudian kakaknya mendengarkan dengan seksama serta tangannya seperti ini sambil menggambarkan ya gitu loh. Tapi yang jelas di sini Azriel tuh memberikan gambaran tuh open tangannya dan tangannya satu lagi di sebelah kirinya juga taruh di kursinya si kakaknya nih gitu loh. Jadi ya nyaman bicara seperti itu dan dia tenang berada di sebelah kakaknya. Karena ya mereka kan dari kecil selalu berdua ya. Ini adalah ekspresi pertama pada saat ada pertanyaan. Sosok Azriel di mata Kak Loli itu seperti apa dan sebaliknya. Nah, pada saat pertanyaan ini diajukan, dia bicara nih, kan kita kecil tuh suka berantem. Perhatiin nggak wajahnya Azriel? Sedih. Kakaknya juga mengiyakan. Kakaknya tuh juga pelan-pelan gitu loh ngomong, iya sih suka berantem gitu loh. Jadi artinya mereka pas lagi kecil mereka tuh sering berantem satu sama lain gitu loh. Pada saat berantem itu sampai setelah dia ngomong kayak gitu si Azriel langsung pegang dadanya. Berarti ribut pada saat masa kecil itu bener-bener sih atau pengalaman dia masa kecil itu bener-bener masuk banget ke hatinya. Ya kita bisa pahamin ya anak-anak ini kan berada di posisi masih kecil, kemudian ada sebuah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi perpisahan dan mereka harus tinggal di sebuah ruko tanpa ada pengawasan yang begitu intens dari seorang ibu gitu kan. Jadi hanya katakan ada seorang ayah tapi ayahnya kan lagi itu bekerja. Jadi anak ini tumbuh dan berkembang di situ. Masih belum dapat sentuhan dari ibunya yang biasanya ada gitu. Jadi pastinya anak tersebut mengalami sensitivitas yang lebih tinggi, takut banget ditinggalin. Nah itu kondisi yang dirasakan oleh Azriel pada waktu itu. Kemudian Azriel ini pendiam. Jadi tambahan lagi dari kakaknya bahwa ia adalah seorang yang pendiam dan Azriel ngedengerin dan ya dia nggak berespon banyak karena memang benar seperti itu. Kamu perhatiin kan ekspresi wajahnya duduk diem kayak fokusnya hilang gitu kan. Berarti dia ngebayangin peristiwa di waktu lalu. Kalau dia memang orangnya pendiam. Kemudian kalau aku tuh banyak ngomong.
kata si Loli nih. Aku banyak ngomong, lebih terbuka. Pada saat ngomong, perhatiin gak alisnya? Melakukan penegasan. Naik seperti ini. Berarti dia memang orangnya terbuka, lebih banyak ngomong ketimbang adiknya yang lebih banyak pendiam. Kemudian dia juga tertutup dan ambekan, kata si kakaknya. Pada saat dia ngomong tertutup dan ambekan, adiknya udah mulai gelisah nih. Udah mulai maju-maju nih tubuhnya. Kenapa? Karena diomongin orang, kalau kamu diomongin kamu pasti juga gelisah. Maka gerakan tubuh kamu juga udah gak nyaman. Kalau misalnya kamu nyaman, kamu bersih senderan, taruhin tangan di kiri kanan. Ini enggak kan, maju dan udah seperti ini. Kenapa? Karena lagi diomongin nih adiknya. Nah, tapi itu dulu. Pada saat itu dulu adiknya kepalanya naik. Tapi itu dulu kata adiknya. Kalau sekarang ia sudah mengalami perubahan. Perhatiin guys, ada sebuah transisi masa yang tadinya itu sensitif, ini anak bertahap berubah menjadi lebih baik. Kita perhatiin kenapa menjadi lebih baik, karena tadi kepercayaannya muncul lagi, kasih sayangnya dapat lagi pada saat Mas Anang menikah dengan Mbak Ashanti, gitu loh. Jadi tergambar di sini perasaannya Azriel itu ya udah mulai bangkit lagi karena mereka sudah mendapatkan keluarga yang utuh. Makanya perubahan terhadap sikap dan kepribadiannya. Berjalannya waktu katanya, dan ini dikonfirmasi lagi ya dari ekspresi wajahnya dan kalimat pilihan dari Aurel. Berjalannya waktu udah lebih dewasa deh katanya gitu. Pada saat bicara ia ngelirik ke adiknya gitu. Jadi Atim penekanan kepada adiknya bahwa adiknya sekarang udah jauh lebih dewasa. Berjalannya waktu udah gak pernah berantem lagi. Perhatiin gak matanya dan tatapannya dari Aurel, dia ngeliatnya ke atas, ya ke atas berarti dia membayangkan, gitulah, ke atas posisinya ke atas kanan, ya jadi ngebayangkan sekarang nggak pernah berantem lagi, dia mencari-cari data, gitu kan, jadi datanya itu mengimajinasikan kayaknya nggak pernah berantem lagi deh sekarang gitu. Sekarang dia jauh lebih dewasa kata kakaknya, dan dia memukul sayang paha adiknya. Dia kayak nepuk gitu loh. Dia udah jauh lebih dewasa. Dan ini tepukan ini adalah tepukan seorang leader. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama seseorang, tepuk bahunya, itu menggambarkan you are doing great job. Misalnya seperti itu, kayak ya good job. Nah seperti itu. Jadi kayak Kak Dea sekarang jauh lebih dewasa gitu loh. Dan dia tersenyum pada adiknya. Jadi di sini si Kak Loli ini adalah seorang kakak yang pandai memimpin untuk adik-adiknya, dan dia memberikan contoh yang bagus untuk adik-adiknya, serta dia membangun suasana ya jauh lebih baik. Jadi Loli ini kalau saya bilang sih usianya katakanlah belum ya dia udah dewasa ya, dewasa dini ya. Tapi perilakunya, kata-kata, sikap dan semuanya itu benar-benar menggambarkan dia sempat mengambil alih fungsi ibunya pada saat mereka bertiga nih. Sehingga disitulah ngebentuk dirinya untuk melindungi adik, untuk ngejagain adiknya, untuk menasihatin adiknya. Semua itu terjadi tanpa dia sadari hingga terbawa pada saat dia dewasa gitu loh. Jadi dia pandai untuk meliding ya. Nah dia akan merit atau menikah dengan Atta yang juga meliding 10 adiknya. Nah ini leader sama leader ketemu nih, seru nih nanti nih ya. Moga-moga komunikasi mereka baik. Katanya si adiknya, kakak Loli itu penyayang, keibuan banget, sambil pegang tangan seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi pada saat si adiknya ngomong, kakaknya dengan segala kelebihannya, kakaknya langsung seperti ini. So sweet adikku gitu loh. Jadi Kak Loli seneng banget dipuji kayak begitu sama adiknya. Berarti dia itu dianggap penyayang, keibuan. Nah seneng banget. Sama adik-adiknya semuanya sayang. Dia juga ya, artinya kakak ini sayang sama semuanya. Nah pada saat dia sayang sama semuanya, kakaknya nunduk. Nunduk itu pengalaman emosional. Jadi Loli di sini berusaha banget untuk menjadi kakak yang baik buat adik-adiknya. Dia di sini agak sedikit haru biru karena ya bentar lagi dia akan menikah. Nah siapa nih yang akan menggantikan peran ini? Walaupun dulu kita sering berantem, tangannya seperti ini. Membayangkan hope, harapan tertutup. Walaupun dulu kita sering berantem, ya kakak adik wajar lah sering berantem kan, kalau satu sama lain. Tapi kita tuh nggak pernah dendaman, kata si Azriel. Kita nggak pernah dendaman. Cuman yang paling lama sejam. Terus katanya si Loli gini, enggak 15 menit juga udah bayan. Tapi itu wajar sih, namanya kakak adik.
Apa yang paling dikangenin saat diantara kalian berdua sedang pergi dalam jangka waktu yang cukup lama? Apa sih yang dikangenin dari kalian berdua? Aku nggak mau kakakku. Aku nggak mau berpisah, Kak. Aku mau kakakku ya di sini aja, Kak. Itu kata siapa? Azriel ngomong gitu. Perhatiin nggak pas Nganggi ngomong? Lihat nggak ekspresinya? Dia ekspresi miring, ekspresi mendengar, ekspresi perhatian, ekspresi wajah kasih sayang sama kakaknya. Dan pengharapan. Jadi dia mengharap sekali kakaknya untuk jangan pergi. Kenapa dia bilang jangan pergi? Karena dia berpikir kalau Li akan menikah nih bentar lagi gitu. Terus katanya si Li, ya gimana dong, kan aku mau menikah. Kenapa kayak begitu? Karena dia tuh pinter bangun suasana. Lagi-lagi dia ngomong masalah ngebangun suasana. Dia tuh pinter bangun suasana, ambil ngomong sampai tangannya itu memberikan locking hand, memberikan gambaran kepada orang ke depan lagi future. Itu pinter membangun suasana. Nah, perhatiin nggak kakaknya tangannya seperti ini. Oh, gitu loh. Dia pinter ngebangun suasana. Dia tuh bisa mencairkan suasana gitu. Nah, terus langsung bangun dia. Bangun tuh berarti gerah nih. Berarti posisinya adalah, aduh kalau nggak ada kakakku gimana caranya aku bisa bergaul, aku bisa ketemu sama orang, aku bisa ngomong sama orang lain. Karena kan kakak nggak ada, terus aku gimana nih gitu. Karena biasanya kalau ada di keluarga, kalau ketemu acara keluarga, kalau keluar kemanapun tuh pasti yang mencarikan suasana kakaknya. Adiknya tinggal ngikut aja. Nah ini biasanya kakaknya nggak ada, selalu ada, tiba-tiba kakaknya nggak ada nih, bingung nih adiknya nih. Ditanya lagi, kalau kamu apa yang kamu suka dari kakak kamu, adik kamu? Ya aku suka kangen sama adekku karena apa ya? Karena dia nggak jelas begini deh, gitu. Pada saat nggak jelas begini dia langsung begini adeknya. Dia memposisiin adalah megang ngegaruk-garuk seperti ini. Ini artinya bingung. Kok kakak ngomongnya gitu sih? Kok kakak ngomongnya aku nggak jelas? Lagi kakaknya bilangnya nggak jelas. Nggak jelas itu seperti apa sih kalau Li? Maksudnya nggak jelas itu karena A. Nggak jelas itu karena B. Ini karena nggak jelas yang ngedenger juga, kita pas lagi ngedenger juga gini, ini nggak jelas dalam hal apa gitu kalau Li. Pokoknya nggak jelas gitu deh, nggak jelas itu apa, orangnya suka galauan. Nah itu mungkin lebih tepat kali, suka galau, suka baper gitu loh mungkin. Kan dulu suka cekcok gitu loh kata si Kaloli, dikit tapi karena cekcok itu jadi kangen banget. Aku suka kangen sama Jill, suka mikir gitu loh, Jill lagi ngapain ya, nah si Jill lagi ngapain, lagi begini-begini juga garuk-garuk. Dia bingung nih kakaknya kenapa ya gitu loh. Kalau sekarang aku tuh lebih mudah tersentuh pas lagi ngomong kayak gitu, megang jantung. Jadi segala sesuatu yang kaitan sama jantung di sini berarti ngomongannya lebih menggunakan segenap perasaan. Jadi di sini gambarannya Aurel itu dulu itu mungkin nggak peduli lah. Jadi lebih peduli karena lingkungan ngebentuk individu untuk empati tinggi, peduli dengan sesama itu menjadi lebih baik karena lingkungan juga memberikan respon yang sama. Jadi mungkin kalau dulu itu dia sendiri, misalkan masalah sendiri, sekarang itu seperti ada tim, ada keluarga yang mensupport apapun yang terjadi. Nah itu perubahan itu terjadi dan dia pun lebih peduli terhadap orang lain. Nah apabila sebuah rumah tangga dibentuk oleh kondisi yang seperti itu, hasilnya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang memiliki empati terhadap orang lain. Nah kepedulian ini harus dibangun ya. Kalau misalnya anak-anak tadinya misalnya dia korban perceraian, bisa nggak dibentuk lagi, dirubah lagi? Bisa. Ini adalah contoh kesuksesan dari perceraian yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berbeda ya, bukan perceraian itu menyakitkan, tapi perceraian itu menghasilkan sesuatu yang indah karena dia memiliki keluarga baru yang bahagia. Sekarang setelah kakak ngomong kayak begitu, adiknya bicara. Kakak tuh nggak boleh kemana-mana, kakak di sini aja karena tadi takut kehilangan kakaknya. Terus kakak langsung ngomong, ih sweet banget sih. Kemudian padahal dia anaknya nggak kayak gitu loh, kata kakaknya. Kamu tuh bikin aku jadi. Akhirnya mereka berpelukan. Ya, si Aurel meluk adiknya. Oh gitu loh, dia sweet banget sih. Terus membuat aku jadi, aduh berat nih mau pergi, mau ninggalin gitu loh. Sebenarnya kamu pernah nggak sih marah banget sama kakak kamu? Terus ini diskusi lain lagi ya.
pernah marah banget dan aku mau banget untuk marah yang lama, tapi aku nggak bisa, kata adeknya. Terus kakaknya langsung ketawa, langsung kayak meluk gitu deh ke adeknya. Kalau memang dulu aku pernah seperti itu kan aku bercanda gitu kan. Kemudian pada saat dia bercanda, si Audrey tangannya udah begini. Dia udah merasa kakak gue ini bisa aja ngeles gitu loh. Karena tangan seperti ini menggambarkan kalau dia ini gunung es, dia tuh lebih hebat daripada orang yang ajak bicara. Berarti di sini dia sebel nih sama kakak ini. Waktu dulu tuh aku suka bercanda, terus aku tuh dulu suka soalnya dia nyebelin banget sih dulu lagi tuh. Kalau kenapa-napa tuh dia suka kalau ada apa-apa dia suka ngadu sama bunda sih, kata dia itu, kata kakaknya. Aku jadi sebel gitu loh. Terus waktu dulu dikit-dikit tuh, bunda lihat nih, pas lagi ngomong kayak gitu kamu perhatiin nggak wajahnya? Si Azriel ketawa dong. Iya kan tuh pada saat kakak bandel doang. Lihat tuh ekspresinya kayak begini nih. Itu kan pada saat kakak bandel doang. Hal apa yang pernah dilakukan dulu tapi nggak bisa dilakukan lagi sekarang? Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Hal apa ya? Waktu pertama Pipi dan Mimi berpisah. Perhatiin nunduk. Pengalaman emosional.